Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas tentang kestatista tentuan. Sudah kita ketahui dari segmen-segmen sebelumnya bahwa kita punya 3 persamaan keseimbangan yang saling independen satu sama lain. Misalnya sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen terhadap suatu titik sama dengan 0. Sehingga kalau kita punya satu struktur yang diberi beban seperti balok cantilever ini dan dijepit di ujung kiri sehingga terdapat 3 reaksi di tumpuan jepit ini, maka ketiga persamaan keseimbangan ini akan menghasilkan nilai reaksi yang tepat agar keseimbangan untuk seluruh free body struktur ini terpenuhi. Demikian juga misalnya kalau strukturnya seperti ini, balok di atas 2 tumpuan sederhana, terdapat 3 reaksi, 2 dari sendi yang di sebelah kiri dan 1 dari roll yang di sebelah kanan. 3 persamaan keseimbangan akan dapat kita gunakan untuk memperoleh nilai-nilai dari 3 reaksi ini. Struktur-struktur yang seperti ini kita namakan sebagai struktur statis tertentu, di mana semua reaksi bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Pada ilustrasi yang ketiga ini ada balok yang ditumpu oleh jepit di kiri dan tumpuan roll, maka akan terdapat 3 reaksi di tumpuan jepit dan 1 reaksi di tumpuan roll, sehingga seluruhnya akan ada 4 reaksi, sedangkan persamaan keseimbangan kita hanya ada 3. Jadi dengan demikian kita tidak akan dapat menyelesaikan atau memperoleh nilai-nilai reaksi ini hanya dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Bukan berarti keseimbangan tidak terpenuhi, hanya untuk mencari reaksi-reaksi yang belum diketahui, kita tidak cukup menggunakan persamaan keseimbangan saja, akan diperlukan persamaan-persamaan tambahan. Nah, struktur yang seperti ini, di mana reaksinya lebih banyak daripada persamaan keseimbangan yang kita miliki, kita sebut dengan struktur statis tak tentu. Pada kuliah statika ini, kita hanya akan membahas struktur-struktur statis tertentu. Agar dapat membahas struktur statis tertentu, tentunya Anda harus bisa mengenali juga bahwa kalau struktur yang diberikan termasuk kategori struktur statis tertentu, kita belum akan bisa menyelesaikan reaksinya. Sekarang misalnya ada struktur dengan sambungan engsel seperti ini, di mana terdapat 4 reaksi, 3 pada tumpuan jepit A dan 1 di tumpuan roll C. Pada segmen sebelumnya sudah kita bahas bahwa kalau kita gunakan free body keseluruhan dari balok ini, kita belum akan dapat menyelesaikan reaksi-reaksi yang belum diketahui ini. Namun karena ada sambungan engsel di B, kita bisa pisahkan strukturnya. Dan kita akan dapatkan 2 gaya tambahan di B, Bx dan By yang sama besar dan berlawanan arah di kedua potongan. Dengan demikian kita akan punya tambahan 2 gaya yang belum diketahui, jadi tadinya 4 ditambah 2, Bx dan By, menjadi 6. Namun karena free body-nya ada 2, kita bisa terapkan 3 persamaan keseimbangan untuk free body pertama dan 3 persamaan keseimbangan untuk free body kedua, sehingga dengan demikian kita bisa memperoleh gaya-gaya yang belum diketahui dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Jadi struktur ini termasuk struktur statis tertentu. Jumlah reaksi yang bisa dihitung sekarang ada 4 karena ada tambahan 1 engsel pada struktur ini. Satu ilustrasi lagi, ini ada struktur yang lebih panjang, di mana terdapat 3 reaksi di tumpuan A, 1 reaksi di tumpuan D, dan 1 di tumpuan E, sehingga total ada 5 reaksi. Namun sekarang ada 2 sambungan engsel, sehingga kita bisa pisahkan strukturnya di kedua sambungan engsel ini. Jadi kita akan dapatkan free body seperti ini, 1 free body AB, 1 free body BC, 1 lagi free body CDE. Untuk masing-masing free body ini akan berlaku persamaan keseimbangan, jadi 3 persamaan keseimbangan bisa kita terapkan. Dengan demikian kita akan punya 9 persamaan. Di awal tadi kita sudah punya 3 ditambah 2 di sini, jadi 5 reaksi. Kemudian saat engsel dibuka, kita dapatkan 2 gaya tambahan di satu engsel, 2 gaya tambahan di satu engsel yang lain. Jadi akan terdapat 9 reaksi. Lalu dengan 9 persamaan keseimbangan, 3 di masing-masing free body, kita akan dapat selesaikan. Jadi kelebihan reaksi dari awalnya 3,
itu dapat membuat struktur tetap berbentuk statis tertentu apabila ada tambahan satu sambungan engsel untuk setiap satu kelebihan reaksi. Sekarang bagaimana kalau reaksinya lebih sedikit daripada persamaan keseimbangan yang ada? Misalnya di sini digambarkan dua ilustrasi di mana reaksinya hanya ada dua, ya, sementara persamaan keseimbangan kita ada tiga. Nah, kondisi seperti ini kita sebut kondisi labil atau tidak stabil, di mana ada kemungkinan persamaan keseimbangan tidak bisa dipenuhi. Misalnya pada struktur yang di sebelah kanan ini, kalau Anda tuliskan keseimbangan dalam arah horizontal, dalam arah X, komponen horizontal dari gaya yang miring ini tidak dapat diimbangi oleh reaksi di tumpuan, karena tidak ada reaksi horizontal di struktur ini. Jadi struktur ini kalau dikenai gaya yang miring ini akan bergerak ke kanan tanpa henti. Jadi struktur ini kita sebut struktur yang labil, akan bergerak terus dan berarti tidak dapat kita analisis lebih lanjut. Ya. Demikian pula dengan struktur yang di sebelah kiri ini, hanya ada dua reaksi, dan kalau misalnya kita ambil momen ke titik ketumpuan ini misalnya, maka momen dari gaya-gaya yang biru ini tidak akan dapat diimbangi oleh reaksi, karena kedua reaksi ini tidak memberikan momen. Jadi struktur ini adalah struktur yang labil. Kondisi labil lainnya dapat terjadi apabila terdapat kondisi improper support ini, ya. Jadi supportnya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persamaan keseimbangan. Sama seperti ilustrasi sebelumnya, meskipun sekarang role-nya kita tambah di struktur yang sebelah kanan, tapi komponen reaksi horizontal tetap tidak ada, sehingga gaya yang miring ini yang punya komponen gaya horizontal tidak akan dapat diimbangi oleh reaksi, sehingga persamaan keseimbangan dalam arah X tidak akan dapat dipenuhi pada struktur ini. Kalau pada struktur yang di sebelah kiri ini, kembali momen terhadap titik atau tumpuan yang sebelah kiri tetap tidak akan bisa diimbangi oleh reaksi, karena semua reaksi ternyata tidak memberikan momen terhadap titik ini. Jadi kedua struktur ini pun masih tetap labil meskipun reaksinya ada tiga dan kita punya tiga persamaan keseimbangan, namun ada persamaan keseimbangan yang tidak dapat dipenuhi oleh struktur ini karena posisi tumpuannya improper, ya, tidak cocok, ya, atau tidak sesuai. Demikian sedikit ilustrasi mengenai kestatistak tentuan serta struktur yang labil, dua jenis struktur yang tidak termasuk kepada struktur yang dapat kita analisis pada kuliah statika ini. Hanya struktur yang masuk kategori statis tertentu yang bisa kita analisis. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.